Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 8 April 2023, kita merayakan malam menjelang kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Sirila Cahyoyanti, dan Patricia Yuwono. Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, Marisa Monik, dan Faustina Sherenita. Renungan ditulis dan dibawakan oleh Julius Andrianto. Lagu Kristus Bangkit dipadusuarakan oleh Gia Cinta Fabiola, Maria Paula, Ivan Suraatmaja, dan Michael Kirieko. Selamat menjelang Hari Raya Kebangkitan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang terkasih, dalam hatimu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kepada kami cinta kasih-Mu yang tidak terhingga, hingga Engkau wafat. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu, bersujud dan menyerahkan diri kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 2. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dari pagi, hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga.
Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas segala seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu
sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, diciptakan segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam kantung. Samudra raya ditaruhnya dalam bejana. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai dengan bab 15 ayat 1. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Fir'aun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering.
Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Fir'aun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Pada waktu itulah
Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Tuhanku yang kuat, baginya ku berlagu, Dia penyelamat. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Tuhanku perkasa dan gagah, Yahweh namanya, tangannya menggasak musuh, bagai batu mereka tenggelam musnah. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Dewa mana setara Engkau, oh Yahweh, Kau tinggal menghembuskan nafas, dan bagai kubur laut melahap mereka. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Engkau menempatkan kami di gurun, di tempat tinggal kudus, ya Tuhan, di mana Engkau memerintah selamanya. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, ku puji Dia, Dia Bapakku, ku luhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut berau. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kanan-Mu ya Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu.
kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Engkau membawa umat-Mu dan mencakokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau jadikan kediaman-Mu, di tempat kudus yang didirikan tangan kanan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 55, ayat 1-11. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, dan oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku.
Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu akan menimba air dengan kaki rangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6, ayat 3-11. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya.
Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 28, ayat 1 sampai dengan 10.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka pun segera pergi dari kubur itu diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Kisah kasih Allah. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Saudaraku terkasih, salam dalam cinta Tuhan. Hari ini Sabtu 7 April 2023 adalah Sabtu Suci, malam Vigili Paskah. Ada dua hal yang tentu kita sudah memaknai dua misteri di dalamnya, walaupun sama-sama di hari Sabtu. Kini Yesus di makam. Ia sendirian, sunyi dan sepi dialaminya. Mari kita sediakan waktu kita untuk menemani Yesus yang terbaring. Kita isi dengan doa-doa kita. Kita juga dapat mengisi dengan keheningan hidup kita dan melepaskan aneka kesibukan kita hari ini. Ada sebagian dari kita yang mengisinya dengan mengunjungi makam keluarga, mengunjungi makam sanak saudara untuk menemani keheningan mereka, untuk ikut pula merasakan penantian anggota keluarga, penantian sanak saudara kita yang telah meninggal. Menanti akan Yesus yang datang, turun ke tempat penantian. Kita mengimani bahwa berkat sengsara dan kematiannya, Yesus turun ke dunia orang mati. Di sana, Yesus juga datang membawa terang keselamatan. Dengan demikian, Kristus turun ke dunia orang-orang mati, agar orang-orang mati mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Yesus adalah pemimpin kehidupan. Dengan turun ke dunia orang mati,
Yesus menuntaskan misi keselamatan yang diakhiri dengan menebus jiwa-jiwa di dunia orang-orang mati dan mengalahkan kuasa maut. Kita dan gereja hari ini sedang berada di makam, sunyi dan hening bersama Yesus. Sabtu, hari yang suci ini, kita pun menemani Bunda Maria dan para wanita yang dikasihi Yesus, serta para rasul dan para murid yang sedang mengalami kedukaan, mengalami kebimbangan dan kegelisahan. Mereka adalah orang-orang yang paling kehilangan Yesus, dan kontemplasi kita adalah kita pun menjadi orang-orang yang paling kehilangan. Dalam arti lain bahwa kita pun menjadi satu dengan mereka dan menjadi orang-orang yang paling sedih karena kehilangan Yesus. Saudaraku terkasih, dengan turun ke dunia orang mati, Yesus menuntaskan misi keselamatan yang diakhiri dengan menebus jiwa-jiwa di dunia orang-orang mati dan mengalahkan kuasa maut. Penantian kita berujung, memiliki akhir. Penantian yang memiliki akhir. Yesus menuntaskan misi keselamatan yang diakhiri dengan menebus jiwa-jiwa di dunia orang-orang mati dan mengalahkan kuasa maut. Ia memberikan kepada kita sebuah cahaya terang untuk menghalau kegelapan. Maka pada akhirnya seruannya adalah bahwa aku Kristus, aku adalah cahaya dunia. Kebangkitan Yesus Kristus adalah cahaya yang menghalau kegelapan, membebaskan kita dari kegelapan dosa. Manusia yang seharusnya mati telah menemukan dan memperoleh hidup. Maka seruan Kristus cahaya dunia sungguh sangat kita sambut dengan ungkapan syukur kepada Allah. Ya, Allah dengan perantaraan putranya terkasih, janji keselamatan Allah bagi manusia telah tergenapi dan terpenuhi. Tidak ada lagi kegelapan karena telah menjadi terang. Tidak ada lagi kehampaan, tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan karena telah menjadi cinta dan harapan. Tidak ada lagi kesedihan karena telah menjadi sukacita. Saudaraku terkasih, malam ini kita diajak untuk membuka kembali kisah kasih Allah kepada manusia, termasuk di dalamnya karya penyelamatan Allah yang begitu agung. Kita rangkum semua, setiap tahapan kisah kasih Allah, itu sebagai bukti bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Sejak awal mula Ia menciptakan kita. Dan setiap dari kita dipanggil untuk hidup bersatu dengan Allah. Maka untuk itu diperlukan iman. Iman yang seperti iman Abraham. Iman yang berbuah. Dan karena iman kepada Allah itulah Allah menolong umatnya ketika tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Yang kemudian janji Allah itu dipenuhinya secara setia. Dan kemudian umat Allah diajak untuk datang kepadanya, yang secara nyata Allah hadir dalam diri Kristus. Kristus adalah sang kebijaksanaan Allah yang hidup di tengah manusia, yang telah hidup bersama dengan manusia dalam kesemrawutan hidup manusia. Dan manusia pun kerap ingkar kepada Allah, tetapi Allah terus berupaya mengubah hati keras umatnya untuk menjadi hati yang baru dengan hidup bersama Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya? Caranya adalah bersatu dengan Kristus melalui pembaptisan, dan kita selalu mengikuti arah gerak hidup yang Yesus tunjukkan kepada hidup kita masing-masing. Salam Paskah bagi kita semua, bagi komunitas kita, dan bagi keluarga kita. Marilah kita berdoa. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa-doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami.
jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Dalam seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya.